Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 2121187. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu biografi beliau, nama dan nasab Ali bin Abi Thalib. Jadi nama beliau itu adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf, sepupu dari Nabi Muhammad SAW dan suami dari pemimpin seluruh perempuan, yaitu Fatimah binti Nabi Muhammad, serta ayah dari dua cucu beliau, yaitu Hasan dan Husain. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf. Ia masuk Islam ketika masih kecil, yaitu berumur 8 tahun. Dan istri beliau, biografi istri beliau, semasa hidup Ali bin Abi Thalib, ia mempunyai banyak istri. Wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya itu adalah yang pertama Fatimah binti Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Terus yang kedua Umamah binti Abdul As. Ketiga Khawlah binti Ja'far bin Qais. Yang keempat Laila binti Mas'ud. Yang kelima Ummul Banin binti Hizam. Yang keenam Asma' bin Ummais. Yang ketujuh As-Sahbah binti Rabi'ah. Dan yang terakhir Ummu Sa'id binti Urwah. Selanjutnya yaitu anak dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib juga dikaruniai banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan. Yang laki-laki yaitu Hasan dan Husain, Muhammad Al-Akbar, Ubaidillah, Abu Bakar Al-Abbas Al-Akbar, Utsman, Ja'far Al-Akbar, Abdullah, Yahya, Aun, Umar Al-Akbar, Muhammad Al-Awsad, dan Muhammad Al-Asghar. Adapun yang perempuan, anak beliau yang perempuan yaitu Zainab Al-Kubra, Ummu Kulthum Al-Kubra, Ruqayyah, Ummu Hasan, Ramlah Al-Kubra, Ummu Hani', Maimunah, Zainab As-Sughra, Ummu Kulthum As-Sughra, Fatimah, Umamah, Khadijah, Ummul Kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardalena dengan NIM 2121170. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sudah diketahui bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki sikap yang kokoh, kuat pendirian dalam membela yang hak. Setelah dibaiat sebagai khalifah, dia cepat mengambil tindakan. Dia segera mengeluarkan perintah yang menunjukkan ketegasan sikapnya. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Ali adalah menghidupkan kembali cita-cita Abu Bakar dan Umar. Ia menarik kembali semua tanah dan hibah yang telah dibagikan Utsman kepada kerabat dekatnya menjadi milik negara. Ali juga melakukan pemecatan semua gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Ia juga membenahi dan menyusun arsip negara untuk mengamankan dan menyelamatkan dokumen-dokumen khalifah dan kantor sahib unsurtah, serta mengkoordinir polisi dan menetapkan tugas-tugas mereka. Ali juga memindahkan pusat kekuasaan Islam ke kota Kufah. Sejak itu berakhirlah Madinah sebagai ibu kota kedaulatan Islam, dan tidak ada lagi khalifah yang berkuasa berdiam di sana. Sekarang Ali adalah pemimpin dari seluruh wilayah Islam kecuali Suriah. Pada saat itu Ali tidak bermukim secara tetap, tidak di pemukimannya yang ada di luar kota itu. Pada saat yang sama, dia melakukan perpindahan untuk menegakkan kedudukannya di beberapa provinsi di dalam kerajaannya.
Selanjutnya yaitu kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama Ali bin Abi Thalib memerintahkan, ia membuat kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan situasi yang mengiringinya atau situasi yang dihadapinya, sehingga kebijakan Ali sangat berbeda dengan kebijakan sebelum-sebelumnya. Di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib yang terkenal adalah yang pertama yaitu penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, tuntutan para bermukim secara tetap tidak di pemukimannya yang ada di luar kota itu. Pada saat yang sama, dia melakukan perpindahan untuk menegakkan kedudukannya di beberapa provinsi di dalam kerajaannya. Selanjutnya yaitu kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selama Ali bin Abi Thalib memerintahkan, ia membuat kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan situasi yang mengiringinya atau situasi yang dihadapinya, sehingga kebijakan Ali sangat berbeda dengan kebijakan sebelum-sebelumnya. Di antara kebijakan Ali bin Abi Thalib yang terkenal adalah yang pertama yaitu penundaan pengusutan pembunuhan Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman, tuntutan para sahabat terutama yang turunan Umayyah untuk segera mengusut pembantu Utsman juga sangat kuat. Namun menyadari kondisi pemerintahannya yang masih labil, Ali memilih untuk menunda pengusutan tersebut. Yang kedua yaitu mengganti penjabat dan penaatan administrasi. Di antara pemicu terjadinya fitnah di zaman Utsman adalah kecenderungan pemerintahannya yang dianggap nepotis, yang mengangkat kerabatnya untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Hal inilah antara lain yang digugat oleh kaum pemberontak. Ali segera mengambil kebijaksanaan untuk mengganti gubernur yang diangkat Utsman tersebut. Yang ketiga yaitu memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal tanpa melihat apakah masuk Islam dahulu atau belakangan. Yang keempat yaitu mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat. Yang kelima yaitu menerima kembali harta dan tanah yang dihadiahkan Utsman kepada keluarga dan kerabat Utsman. Yang keenam yaitu melaksanakan kembali sistem pajak yang pernah diterapkan Umar. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yitsisa Fitri dengan NIM 2121197. Baiklah, saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Perang Jamal. Perang Jamal adalah peperangan yang terjadi antara Aisyah dengan Khalifah Ali. Aisyah telah dihasut oleh anak angkatnya, Abdullah bin Zubair, yang sebenarnya menginginkan jabatan khalifah. Alasan perang ini karena Khalifah Ali dianggap tidak mengusut pembunuhan Khalifah Utsman dan dianggap membiarkan kasus pembunuhan Utsman. Khalifah Ali berusaha supaya tidak terjadi peperangan dengan melakukan perundingan. Akan tetapi ternyata ada pasukan Aisyah yang mengajak berperang, maka peperangan tidak bisa dihindarkan. Perang Jamal terjadi pada tahun 36 Hijriah atau pada awal kekhalifahan Ali. Perang ini dimulai berkecamuk setelah zuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam. Pada hari itu dalam peperangan ini Ali disertai 10.000 personel pasukan, sementara pasukan Jamal berjumlah antara 5.000 sampai 6.000 prajurit.
Bendera Ali dipegang oleh Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, sementara bendera pasukan Jamal dipegang oleh Abdullah bin Az-Zubair. Perang ini dimenangkan Ali. Kedua saingan gugur atau terbunuh di malam hari, dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Sementara Aisyah kalah perang dan ditangkap. Ali dengan penuh hormat memulangkan Aisyah ke Madinah seperti biasa diperlakukan terhadap seorang ibu negara. 2. Perang Siffin. Perang Siffin adalah peperangan pasukan Ali melawan Muawiyah. Perang ini tidak berakhir dengan kalah menang antara keduanya, tetapi hanya dengan mengamati indikasi peperangan akan tampak kelemahan Ali atau tidak mau kalah. Peperangan ini terjadi karena faktor politik. Dapat dikemukakan dua hal yang mempengaruhi. Pertama, Ali diangkat menjadi khalifah pada tahun 656. Namun, Muawiyah jauh lebih mapan karena 20 tahun lebih dulu telah menjadi gubernur Syria. Kedua, Muawiyah cukup berpengalaman dan memiliki pengaruh yang mengakar, yang mampu membangun kemakmuran bagi wilayah dan penduduknya. Sedangkan Ali tidak memiliki kemantapan politik pada masa khalifah. Perang Jamal terjadi di wilayah Siffin, sebelah selatan Raqqah, tepi barat sungai Efrat. Dalam peperangan ini, Ali membawa pasukan sebanyak 50.000 orang, dan Muawiyah membawa tentara Suriah di bawah pimpinan Malik al-Ashtar. Pasukan Ali hampir menang ketika Amir bin As memimpin pasukan Muawiyah yang cerdik dan licik melancarkan siasat. Salinan Al-Quran dilekatkan di ujung tombak terlihat diacung-acungkan. Sebuah tanda diartikan sebagai seruan untuk mengakhiri bentrokan dan mengikuti keputusan Al-Quran. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi tahkim tidak menyelesaikan masalah. Bahkan telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam yang terbagi menjadi 3 kekuatan politik, yaitu Muawiyah, Syria, dan Khawarij. Keadaan ini tidak menguntungkan Ali. Muncullah kelompok Khawarij, menyebabkan tentara semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam dengan pedang beracun di dahinya yang mengenai otak. 3. Perang Nahrawan. Perang ini terjadi pada tahun 38 Hijriah. Sepulangnya ke Kufan, kaum Khawarij memberontak terhadapnya sebelum mereka menolak adanya tahkim. Mereka mengatakan tidak boleh ada hukum yang dipatuhi kecuali hukum Allah. Mereka memprovokasi orang-orang untuk menentang Ali. Setelah itu kaum Khawarij membunuh seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Habad, dan istrinya yang ketika itu sedang hamil tua. Ketika kasus ini sampai kepada Ali, ia mengirimkan surat kepada mereka. Isinya, siapa yang membunuh Habab? Mereka menjawab, kamilah semua yang membunuhnya. Maka Ali pun keluar menuju tempat mereka dengan pasukan berjumlah 10.000 prajurit dan menyerang mereka di daerah Nahrawan. 4. Munculnya sekte-sekte. Sebagai akibat perang Siffin, sekte-sekte muncul secara serius pada masa Ali. Bahkan persinggungan antara faktor teologi dan politik muncul pertama kali dalam suatu percekcokan yang terjadi di kalangan pengikut Ali. Dalam sejarah umat Islam, sekte-sekte sebagai wujud perbedaan pemikiran dan ide pokok disebabkan perbedaan aspirasi politik. Kelompok setia Ali yang selanjutnya dinamakan Syiah, dan kelompok Exodus yang selanjutnya dikenal dengan Khawarij benar-benar berbeda sangat jauh. Syria merupakan kelompok sayap kanan dan Khawarij adalah kelompok sayap kiri.
Keduanya sama radikal dan ekstrim. Kemelut yang semula menitik beratkan hal-hal politik, kini beralih pada persoalan teologi, seperti apa yang dilontarkan Syiah maupun Khawarij, mempunyai konotasi dengan pembicaraan yang didasarkan atas prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Islam. Sekian materi dari saya, terima kasih.